Ya, kembali lagi di channel saya Edi Bosku. Pada kali ini saya akan menginfokan tentang hasil pertandingan Liga Inggris yang terjadi semalam di hari Sabtu. Banyak kejutan, banyak pula fans yang mau ketawa juga ya. Ada juga tim yang besar tapi mengalami kekalahan perdana di kandang mereka. Terus ada juga preview tentang Arsenal dan Tottenham Hotspur yang akan berlangsung minggu malam ini ya. Tapi sebelumnya saya mau menginfokan bahwasanya pada hari ini Minggu 26 September dilangsungkan di Finlandia, Indonesia akan berhadapan dengan ROC di partai pembuka ya bagi Indonesia. Semoga Indonesia kita berharap bisa meraih hasil yang maksimal ya di Sudirman Cup ini, dan kita doakan supaya Sudirman Cup ini kita bisa bawa pulang ke tanah air ya. Nah, kita kembali ke hasil semalam Liga Inggris ya. Yang kita bahas dulu klasemen ya yang terjadi. Liverpool sekarang dengan hasil semalam seri tetap berada di urutan pertama menggeser Chelsea. Terus ada Manchester City di urutan kedua, Chelsea di urutan ketiga, dan MU di urutan keempat ya. Belum ada nampak Arsenal ya di urutan 10 besar ya, ataupun di 5 besar gitu. Nah, Chelsea Manchester City hasilnya semalam 0-1 ya. Chelsea dengan memakai formasi 3-5-2, sedangkan City memakai 4-2-3-1 ya. Kalau kita bicara Chelsea semalam tidak kelihatan ya Chelsea yang ketika melawan Tottenham Hotspur ataupun ketika melawan Arsenal ya. Ketika kelihatan Tuchel memakai 3-5-2 praktis ya, dia memakai 6 pemain bertahan ya di tengah ya. Terus ada 2 sayapnya dengan 2 penyerang ya, 6 bertahan 4 menyerang ya. Terus tidak kelihatan juga peran N'Golo Kante, Jorginho ya. Di video saya sebelumnya mungkin kalau Anda lihat ya kan, saya pernah mengatakan bahwasanya kelemahan Chelsea itu ada di lini tengah, dan ini terbukti ya ketika seorang Kevin De Bruyne dia on fire ya, lagi on fire di lini tengah. Terus ada Bernardo Silva, ada Rodri, ada Jack Grealish, semua mengunci ya, menguasai di lini tengah ya, sehingga Chelsea tidak bisa apa-apa ya. Dan tidak ada statistik tidak menunjukkan Chelsea mempunyai shot on target, tidak ada ya. Malahan City punya shot on target 4 ya kan. Ball position, penguasaan bola City juga unggul ya, 60-40 ya. Nah, ini kekalahan perdana dari Chelsea ya. Dan saya rasa kalau ditanya layak enggak Chelsea kalah ya, yang saya rasa layak ya, pantas untuk Chelsea kalah, karena mereka total hanya 3-5-2 itu seakan-akan mereka menunggu counter attack and pass ya. Tapi yang terjadi semalam ya, Chelsea tidak bisa sampai di 3/4 lapangan ya, hanya bisa ada di belakang ke tengah, habis itu udah umpan sampai ke penyerang sudah dimatikan lawan ya. Ruben Dias dan Laporte tampil cukup baik ya, dan seorang Lukaku juga tidak bisa berubah apa-apa ya, tidak ada supply bola yang bagus ya. Dan saya heran kenapa di bench Chelsea ya banyak pemain-pemain seperti ada Hakim Ziyech, ada Callum Hudson-Odoi ya, tapi Chelsea tidak menurunkan pemain-pemain seperti itu ya. Dan ada juga dikeluarkannya Jorginho menggantikan oleh Ruben Loftus ya. Dan kemenangan City ini praktis membalas kekalahan mereka dari final Liga Champions lalu ya, ketika mereka kalah 0-1 dan ini menang 1-0. Dan ini modal yang baik juga ya, karena praktis di formasi Manchester City ini, City tidak memainkan penyerang murni ya, bahkan menjadikan Phil Foden menjadi striker fast night ya. Dan ya hasilnya bagus juga.
Chelsea bisa menguasai Manchester City maksudnya bisa menguasai di tengah ya. Dan lini tengah ini praktis kelemahan Chelsea sudah mulai terbaca kalau menurut saya ya. Dan kalau menurut saya lebih bagus Chelsea memakai 3-4-3 daripada 3-5-2 ya. Karena dengan 3-4-3 Chelsea bisa lebih ya terbuka untuk menyerang ya. Kalau 3-5-2 mereka hanya mendukung counter attack, dan counter attack tidak berjalan ya dari Timo Werner maupun Lukaku. Ya, Lukaku asli dikunci mati ya oleh Ruben Dias, dan Ruben Dias bagus sekali penampilannya. Dan terus kita ke MU dan Aston Villa. MU dan Aston Villa ini fans Manchester United mungkin stres ya mungkin ya. Klub yang sangat lucu ya, melawan Aston Villa kalah 0-1, ada insiden juga penalti Bruno Fernandes tidak masuk ya. Harusnya menurut saya Ronaldo ya yang eksekutornya, tapi ada alasan juga lah mungkin dari segi taktik ya. Dan statistik menunjukkan bahwasanya MU menguasai 59% ya, shot on target ada 4, tapi tidak bisa memasukkan 1 gol gitu. Dan ini jelas merupakan kerugian bagi Manchester United yang lagi mengejar untuk menjuarai Liga Inggris ya. Mungkin kedepannya United bisa lebih maksimal ya dalam poinnya. Dan terus yang saya ada infokan sebelumnya ya tentang Fred di lini tengah ini, saya agak heran ya kenapa Ole terus memasang Fred ya. Ada Scott McTominay yang bisa menjadi DM, dan Pogba bisa bergandengan dengan McTominay di lini tengah ya. Pogba bisa serang, dia bisa turun membantu counter attack dari lawan gitu ya. Tapi ya Pogba posisinya udah berubah ya semenjak ada kedatangan Ronaldo gitu. Dan di lini bench ya, di bench United masih ada Jesse Lingard, ada Jadon Sancho ya tidak diturunkan ya, beli mahal-mahal tidak diturunkan ya. Mungkin ada alasan juga lah bagi Ole, tapi menurut saya Ole ini belum begitu mengenal taktik sepak bola United ya. Dan Aston Villa juga tampil cukup baik dengan pemain materi yang ada yang semenjak ditinggal Jack Grealish. Ya mereka tampil dengan tanpa bintang ya, praktis cuman mungkin ya bintangnya cuman Emiliano Martinez ya, kiper Argentina yang menjuarai Copa America kemarin. Terus kita ke match selanjutnya ya, ada Brentford dan Liverpool ya. Nah, kalau video saya kemarin saya bilang ada kejutan dari Brentford dan Liverpool, dan memang ada ya. Skor 3 sama menunjukkan bahwasanya ada kejutan di Brentford. Brentford memasang 3-5-2 yang praktis Liverpool sampai kecolongan 3 gol ya. Ini merupakan PR juga bagi klub untuk lini belakangnya, padahal diperkuat oleh Virgil van Dijk dengan Joel Matip ya. Terus Muhammad Salah mencetak gol, Diego Jota juga, Curtis Jones menggantikan peran ya dari Thiago Alcantara dengan baik di lini tengah Liverpool ya. Tapi untuk Brentford yang bermain 3-5-2 sangat susah ditembus oleh Liverpool ya. Liverpool penyerangannya dari sayap ya, dari sayap masuk ke gawang lawan ya. Ini yang dilakukan oleh Mane dan Salah ya. Tapi kecolongan 3 gol ini praktis membuat hasil Liverpool terima hasil seri ya, karena Brentford ini menurut saya stay untuk di Liga Inggris ini sangat besar ya, walaupun dia promosi ya. Dan saya melihat ada potensi yang besar ya bagi Brentford untuk bertahan di Liga Inggris ya. Dan satu poin yang luar biasa banget, waktu partai perdana pembuka Liga Inggris mereka berhasil ya menang dengan Arsenal, dan kali ini mereka menahan seri Liverpool ya. Sudah ada 2 anggota dari Big Six di Liga Inggris ya yang mereka kejutkan gitu ya. Dan moga-moga dia bisa bertahan di Liga Inggris karena permainan mereka juga menarik gitu ya.
Terus ini hasil-hasil semalam Liga Inggris ya. Ada juga Everton kemarin menang 2-0 dari Norwich. Leeds United masih belum bisa meraih kemenangan perdana mereka ya, melawan West Ham di kandang mereka kalah 1-2. Leicester Burnley 2-2, Watford Newcastle 1-1 ya. Ini hasil pertandingan Liga Inggris malam. Dan malam ini ya akan ada pertandingan antara Tottenham melawan Arsenal ya, Arsenal Tottenham maksud saya, di Stadion Emirates. Dan kalau ditanya, Arsenal ini sudah agak jauh mending ya di dua partai terakhir mereka, walaupun cuma menang 1 gol ya kan, 6 poin praktis ya kan, daripada menang 10 gol tapi kekalahan di match kedua ini mereka kalah, tidak ada gunanya juga ya. Meraih poin penuh itu lebih bagus ya. Nah, Arsenal memakai formasi 4-2-3-1, tidak ada Granit Xhaka ya yang terkena kartu merah kemarin, masih scoring lah ya. Dengan backnya back white dengan Gabriel, Kieran Tierney dengan Tomiyasu. Di tengah ada Thomas dengan Odegaard. Di lini depan Saka, Emile, Lowe, Nicolas Pepe dengan Aubameyang. Nah, ini formasi yang menurut saya bagus ya untuk Arsenal. Kalau tidak ada starter di Granit Xhaka ya. Kalau untuk nanti malam Arteta menurunkan Granit Xhaka mungkin akan mengacaukan lah formasi dari tim ya, karena Xhaka ini lebih dipasangkan oleh Arteta sebagai depan ya daripada di tengah ya. Karena Xhaka ini bagus ya performanya di Euro 2020 kemarin, dia bermain cukup sentral di lini tengah dari Swiss ya. Terus untuk Tottenham ya, waktu kemarin kalah 0-3 dari Chelsea ya, praktis backnya juga mahal kemarin beli dari Atalanta, Christian Romero, Eric Dyer, ada Dele Alli, ada Harry Kane dengan Heung-min Son ya. Dan praktis saya nggak melihat Tottenham ini di 2 laga sebelumnya ya. Di 3 laga perdana Liga Inggris mereka menang dengan 9 poin ya. Setelah itu mereka kalah dari Crystal Palace ya, dan kalah kemarin minggu lalu melawan Chelsea. Dan saya berharap Tottenham ini akan memberikan pertandingan seru ya dalam derby London ini ya. Tapi kalau saya lihat Arsenal dan Tottenham ini, saya rasa akan lebih lah dikuasai oleh Arsenal ya. Tapi kita tidak tahu ya, semua bola akan, sepak bola semua bisa terjadi ya. Tapi praktis menurut saya kalau lihat dari dua kemenangan dari Arsenal ya, praktis mereka akan lebih termotivasi ya untuk meraih kemenangan kedua di Emirates Stadium ya. Dan kita akan nantikan ya apakah Harry Kane bisa membobol gawang dari Arsenal atau tidak ya, dan apakah ya dari seorang Aubameyang bisa menambah keran golnya untuk Arsenal. Kita nantikan nanti di Liga Inggris malam ini live di Mola TV ya. Dan untuk ini video saya kali ini, mungkin besok saya akan upload video terbaru dari hasil Liga Inggris ya, dan Piala Sudirman ya. Salam bosku, salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Thank you.